warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Pratnya Parmita kembali menjumpai Anda. Di hari ini adalah saat yang menyenangkan. Mudah-mudahan Anda bersama keluarga saat ini dalam kondisi sehat walafiat. Sembari Anda menyimak MGTV, saya akan berbincang-bincang dengan beliau, yaitu KH.R. Zainuddin Husni, SHMH. Beliau datang jauh-jauh dari Surabaya bersama Bu Nyai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan sekaligus juga di sebelah kiri saya ada owner MGTV dan sekaligus juga didampingi oleh Ibu owner pada hari ini. Dan kalau ada di antara Anda pemirsa barangkali bertanya-tanya, kenapa jauh-jauh beliau dari Surabaya hadir di Pamekasan? Ada apakah gerangan? Dan perlu juga diketahui bahwa beliau adalah pengasuh pondok pesantren Tarbiyatul Qulub Surabaya. Nah, ini. Dan saat ini saya akan berbincang dengan beliau mengenai Duta Tai Chi Indonesia. Barangkali ada di antara Anda pemirsa yang pernah mendengar tentang Tai Chi. Tai Chi itu adalah semacam senam ataupun gerakan tenaga dalam yang sepertinya itu halus ya. Tapi ini memerlukan tenaga dalam yang betul-betul kuat sekali. Nah, itu yang dinamakan Tai Chi, atau barangkali Anda pernah menonton SEA Games, Asian Games, itu dilombakan ya, Tai Chi juga Wushu. Nah, seperti apa dan bagaimana nantinya Tai Chi dan Wushu, dan yang perlu Anda ketahui lebih seksama mengenai olahraga ini, nanti saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Dan tentu saja kalau ada di antara Anda pemirsa yang berminat, Anda yang ada di beberapa kabupaten yang ada di Pamekasan, ini ada di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Ini insya Allah akan ada launching Duta Tai Chi Indonesia, dan saya akan berbincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya tadi kaget begitu panjenengan hadir di studio gitu ya. Terus beliau owner dari MGTV menyampaikan bahwa Duta Tai Chi Indonesia gitu. Saya hanya mendengar Tai Chi itu adalah semacam gerakan Wushu begitu ya. Kalau boleh disamakan dengan pencaksilat begitu ya. Tapi kalau untuk Tai Chi itu sendiri yang saya tahu adalah dari Cina gitu ya. Nah, ini bisa dijelaskan kepada pemirsa MGTV. Ini kenapa kok ada Duta Tai Chi Indonesia, dan yang diharapkan oleh panjenengan itu seperti apa? Bukankah kalau seorang kiai gitu ya, mohon maaf, itu kan banyak sekali santriwan santriwati, kok bisa begitu ya harus berkecimpung di dunia Tai Chi? Mohon Pak Kiai. Baik, terima kasih kepercayaannya. Kami datang dari Surabaya, silaturahim sifatnya kepada owner MGTV, terutama MGTV Pamekasan Madura. Yang pertama saya jelaskan masalah duta dulu. Kenapa ada Duta Tai Chi? Duta Tai Chi adalah bukan suatu tempat, suatu gedung, boleh dibilang seperti itu, suatu sasana yang memberikan suatu fasilitas kepada siapapun halayak ramai masyarakat yang ingin sehat, yang ingin mendalami gerak dan langkah. Bagaimana yang disebut Tai Chi ini adalah merupakan suatu langkah yang disampaikan oleh ibu tadi, bahwa hampir sama dengan silat, lembut tapi bertenaga. Yang notabene asalnya Tai Chi adalah dari negara tirai bambu, yaitu Tiongkok, tapi fakta dan kenyataan sekarang ini adalah mendunia, terutama Indonesia. Nah, kami ya sangat dominan sekali, karena awalnya kami terus terang sering sakit lambung, sering sakit emah, bahkan sedikit ada kelemahan-kelemahan di situ. Setiap habis ceramah kemudian ada rasa ngantuk. Founder Duta Tai Chi Bapak Tony Leono memperkenalkan kepada saya pribadi terutama agar saya ikut berlatih apa dan bagaimana Tai Chi ini. Kemudian saya ikut walaupun tidak maksimal. Ternyata beberapa kali saja, 3 kali mungkin, kok ada perubahan demi perubahan.
terutama dari segi kesehatan dan lain sebagainya, terasa nyaman, terasa sembuh dan lain sebagainya. Maka karena terasa nyaman inilah saya lanjut untuk berlatih Tai Chi ini yang awalnya adalah Lin Tian Kung, diganti terus kemudian dilanjutkan menjadi Tai Chi ini. Kemudian dari founder Duta Tai Chi Bapak Tony Leono dan Ketua Pembina Bapak Teguh Kinarto berinisiatif untuk memberikan suatu fasilitas, sebuah gedung yang dirubah, ya, yang disulap menjadi tempat yang sangat indah dan besar. Kemudian diperkenalkan, inilah suatu gerakan yang sangat bermanfaat sekali, memasyarakatkan Tai Chi dan Tai Chi supaya menjadi bermasyarakat. Maka dibentuklah suatu wadah itulah disebut Duta Tai Chi. Duta adalah suatu nama atau tempat. Ya. Kalau tadi sudah disampaikan bahwa Duta Tai Chi Indonesia, gitu ya, sudah ada wadahnya, sudah ada sasananya. Nah, apakah kita yang dari Pamekasan itu harus ke Surabaya, ataukah beliau-beliau yang sudah ada wadahnya di Surabaya itu harus ke beberapa kabupaten yang ada di Pamekasan? Gitu, misalnya di Pamekasan mendaftarkan ada 100 orang, di Bangkalan juga ada 100 orang. Terus dari Surabaya itu terjun langsung atau seperti apa? Baik, untuk membuka atau grand opening Bangkalan, Sampang, Pamekasan, or Sumedang, nanti begitu dibuka, satu akan dikirim seorang pelatih, bukan dari sini menuju ke Surabaya, tapi seandainya dari Surabaya atau dari kota tersebut ada latihan bersama untuk mendalami lagi supaya cepat memberikan suatu pengenalan terhadap masyarakat luas di mana beliau berada substansinya, tidak ada salahnya untuk datang ke pusat yaitu Surabaya, ke Duta Tai Chi tadi. Akan tetapi bila mana tidak, maka akan kami kirim seorang pelatih, beberapa pelatih yang akan kirim ke daerah-daerah untuk memperkenalkan bagaimana Tai Chi, langkah dan gerakannya itu. Ya, itu apakah ada program khusus, misalnya kita mendatangkan pelatih kalau di kabupaten itu ada maksimal berapa, minimal berapa gitu Pak Kiai? Untuk anggota kan tidak dibatasi. Siapapun yang ingin sehat maka berbondong-bondonglah datang. Apalagi nanti di Pamekasan ini Bu. Ya. Insya Allah beliaunya sudah siap untuk menjadi ketua. Struktural akan diberikan nanti. Seandainya dari Surabaya akan dikirim minimal 2-3 seorang suhu atau seorang instruktur atau seorang pelatih yang akan memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang semakin banyak masyarakatnya, dan di sini seandainya satu contoh Pamekasan atau Bangkalan atau manapun belum bisa maksimal, maka tetap akan kami kirim terlebih dahulu. Kalau memang banyak anggotanya, maka kami itu akan menyesuaikan lebih dari 3 yang akan kami kirim. Demikian. Ya. Untuk usia ini dibatasi atau tidak pakai semua usia atau bagaimana? Justru usia sudah semakin tua, biasanya kan semakin tidak berkenan, tidak suka, terutama kaki. Kekuatan kaki bila mana kita jaga, maka di situ boleh dibilang kekuatan atau umur semakin terjaga, maksudnya karena kondisi kita terjaga dari segi kaki, kekuatan kaki inilah. Jadi intinya adalah tidak memandang usia. Usia senja atau sudah usia umur masih luar biasa, apalagi yang masih usia muda ini kan rugi. Demikian kalau tidak ikut langsung terjun ke dalamnya. Ya, pemirsa, itu tadi sekilas informasi tentang Duta Tai Chi Indonesia yang sudah disampaikan oleh Kiai Haji R. Zainuddin. Dan tentu saja kalau ada di antara Anda yang saat ini sedang menyimak tayangan kami, kalau Anda ingin mengetahui informasi lebih jelasnya dan ingin mengetahui seperti apa sih sebetulnya Tai Chi itu sendiri dan boleh tidak saya mendaftar. Nah, beliau tadi sudah menyampaikan usia berapapun silakan mendatangi kami di Jalan Joko Tole, Gang 5, nomor 19.
kami pun akan menampung Anda, dan tentu saja nanti kami akan berbincang-bincang lebih jauh seperti apa Tai Chi itu sendiri. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi saya akan kembali. Terima kasih pemirsa, kebersamaan Anda. Saya Pratnya Paramita, masih bersama owner MGTV dan sekaligus juga masih bersama Kiai Haji R. Zainuddin Husni, SHMH. Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Tarbiyatul Qulub Surabaya. Kalau tadi sudah saya sampaikan, kenapa seorang kiai besar kok sampai mengurusi tentang Tai Chi Indonesia. Nah, tentu saja ada yang berada di rumah bertanya-tanya, masa iya seorang kiai besar itu harus ngurusi Tai Chi gitu. Padahal itu kan cuma olahraga begitu saja. Kenapa kok tidak ngurusi santriwatinya yang begitu banyaknya? Apalagi yang namanya Tarbiyatul Qulub di Surabaya itu kan terkenal begitu. Nah, ini saya akan langsung ke beliaunya. Bagaimana nih Pak Kiai? Baik, terima kasih sekali lagi. Terima kasih kepada Pak Jenderal yang telah memberikan waktu, terutama kepada Bapak Oda. Islam yang pertama, karena kebetulan saya beragama Islam, adalah Islam itu rahmatan lil alamin, bukan rahmatan lil muslimin. Rahmat bagi semesta, dan isinya diantaranya adalah beraneka ragam dan berwarna, dan isinya warna tersebut juga ada diantaranya adalah Tai Chi. Yang pertama, bagi agama ya adalah untuk menatap tentang masalah hati kepada Tuhan, kepada Zat yang Maha Agung. Berarti olah rasa atau olah jiwa supaya menjadi jernih dan bersih. Karena apapun dan bagaimanapun, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, ila akhir ayat. Jadi yang dibutuhkan adalah ketenangan, kedamaian. Itu dari segi agama, karena agama itu adalah mengarahkan dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Sedangkan Tai Chi adalah olah rogo, olah raga, sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Di antara kalau dari segi dinul Islam adalah yaitu gerakan-gerakan syariat, gerakan-gerakan syariah, yaitu makas sholat. Gerakannya supaya benar-benar menjadi sehat. Itu namanya olah pernafasan khusus. Nah, di sini saya gabungkan suatu kolaborasi antara kita seandainya olah raga melalui as-sholat dan olah raga melalui Tai Chi, semakin dahsyat. Menemukan sesuatu yang disebut naga yang sedang tidur bangun dan bangkit, sehingga kolaborasi antara jiwa dan raga seirama, maka akan muncul sesuatu yang sangat dahsyat, sehat lahir dan batin. Sehingga disinilah orang yang beragama sangat membutuhkan olah rogo, bukan hanya olah jiwa saja. Demikian. Begitu ya. Ya. Tadi pemirsa juga sudah sekilas disampaikan oleh beliau bahwa beliau kemarin-kemarinnya itu sempat mengalami sakit di perut ya, berbagai macam sakit di perut. Ini kalau misalnya kita stres atau salah makan, kita tahu ini tentu saja akan mengakibatkan perut kita error begitu ya. Nah, beliau tadi sedikit dan sekelumit menyampaikan bahwa dengan adanya Tai Chi itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, ini apa yang panjenengan rasakan selama ini bisa disampaikan pada pemirsa? Baik, yang pertama, setiap sehabis memberikan sentuhan atau tausiah di luar kota, itu rata-rata selalunya ngantuk. Dan yang paling dominan adalah gastrik, asam lambung naik, yang boleh dibilang akut. Sudah beberapa obat, bahkan Nexium sudah selalu dikonsumsi. Saran dari teman sahabat juga, bahkan rutinitas ke dokter pribadi.
Akan tetapi perubahannya tidak bisa maksimal. Sesaat, 2 hari, 3 hari, salah makan, banyak pikiran, maka datang kembali. Kambuh lagi. Akan tetapi begitu kami terjun ke kancah yang disebut tadi Tai Chi, apalagi dengan jinjit-jinjit, gerakan kaki, gerakan nafas dan lain sebagainya, maka disitulah benar-benar wujud, benar-benar nyata, sembuh, alhamdulillah sampai sekarang ini. Sehingga disinilah saya sangat dominan dan sangat memberikan apa yang saya alami selama ini, memberikan menyampaikan kepada masyarakat luas, terutama mengajak berolahragalah, apapun olahraganya, termasuk diantaranya adalah Tai Chi maupun yang lainnya, gerakan-gerakan kaki, maka insya Allah akan menyembuhkan apa yang dialami selama ini, terutama penyakit. Pemirsa, kalau tadi sudah disampaikan oleh beliau dari beberapa penyakit, memang penyakit 90% adalah dari makanan, dari pikiran ya, 90% adalah dari pikiran dan 10%-nya itu adalah dari makanan. Kita tahu bahwa zaman-zaman sekarang yang seperti ini gitu ya, gempuran-gempuran dan sekaligus juga informasi-informasi yang kadang-kadang menyesatkan begitu, dan kita gampang terprovokasi oleh informasi-informasi yang menyesatkan, itu kadang-kadang bisa menyebabkan jiwa kita goyah. Maka dari itu bagaimana kalau Anda mengikuti Tai Chi ya, menjadi duta Tai Chi Indonesia yang ditawarkan oleh beliau, karena beliau merasakan bahwa setelah beliau keluar kota ceramah, tentu saja kan kalau ceramah terus ke luar kota, ini pola makan jadi berbeda begitu ya, pola makan seringkali terlambat, jadi beliau merasakan perut tidak enak dan tidak nyaman. Nah, bagaimana dengan Anda? Anda barangkali juga lagi sibuk sekali dengan berbagai pekerjaan-pekerjaan Anda, sehingga Anda stres, ini gampang sekali stres karena pertama Anda juga tidak menjaga pola makan Anda, terus juga Anda memikirkan segala sesuatunya terlalu dalam sehingga Anda jadi stres. Nah, barangkali Anda bisa mengikuti Tai Chi ini sesuai yang disarankan oleh beliau. Dan Pak Kiai, mohon maaf yang sebesar-besarnya, barangkali pemirsa yang ada di rumah ingin mengetahui sedikit saja gerakan Tai Chi itu seperti apa. Nah, gerakan Tai Chi ini mohon ini nanti disampaikan kepada pemirsa seperti apa gitu kan. Kalau apa ya, silat itu kan begini kan gerakannya. Kalau tinju itu kan mesti begini gitu ya. Nah, ini Tai Chi itu yang saya tahu, Tai Chi itu kan begini terus, nah itu kan lambat sekali. Nah, itu seperti apa Pak Kiai? Baik, sekali lagi terima kasih yang sungguh luar biasa. Ini namanya memancing agar membuka rahasia. Sebelum saya lanjutkan, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla semuanya tanpa terkecuali, selain kita menyembuhkan juga akan membuat strong, very strong, dan itu juga akan membuat suatu keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga dengan melaksanakan Tai Chi ini. Di antara, karena beliau meminta ya, Tai Chi yang akan saya peragakan sekilas saja. Kalau yang lembut itu mengandung unsur tenaga dalam dan lain sebagainya. Namun yang paling dominan ada letak di kaki, di bawah telapak kaki ini, jinjit dan empat anus. Jadi seandainya ngantuk, seandainya ada satu problem, jinjit, terus kemudian empat, maka kalau di duta Tai Chi disebut LTK. Itu kalau istilah Allah almarhum menyebut Ling Ting Kung, kembali ke titik nol. Di antara ini tangan ke belakang, ya. Ini jari-jari kaki dinaikkan ke atas. Ini kemudian angkat, ya, tarik, kemudian anus ditarik. Jangan hentakan ini, minimal 100 sampai 500 kali. Maka kaki akan kemeng. Kalau sudah kaki kemeng, berarti itu masuk. Itu namanya gerakannya LTK, supaya langkah awal. Kemudian ini jongkok. Kaki ini bagaimanapun, karena ada ya teman-teman, sahabat-sahabat saya yang karena melaksanakan suatu gerakan yang sangat berat, mau dioperasi,
nggak jadi dioperasi, hanya gerakan demikian ini Bu, di antaranya ya. Lagi ini maksudnya gerakan kaki. Kalau kelanjutan dari Tai Chi yaitu tadi lentur tapi mengandung tenaga dalam. Nah, satu contoh lentur, tapi ini pun pakai posisi seandainya seperti itu, maka ini pun akan memancarkan suatu energi. Yang pertama, kesembuhan dari kaki ini, karena segala macam bentuk penyakit adalah sembuhnya di telapak kaki. Telapak kaki. Makanya kalau orang melaksanakan sholat harus benar-benar, itu berarti terapi khusus. Itu. Seandainya kita jalan pun, seandainya seperti jinjit ini, jari-jari dinaikkan, ada kekuatan, ada tenaganya, maksudnya agak berat, maka itulah yang cepat ada suatu perubahan kesembuhan tersebut. Kalau lain-lain itu bisa menyesuaikan. Yang paling inti adalah duduk, seandainya seperti ibu duduk 4, 4, 4, 4, 4, 4 secara otomatis. Lambung yang awalnya sebab, maka otomatis akan sembuh. Itu. Terus kemudian BO seandainya tidak nyaman, maka semua akan menjadi lancar. Terutama dari kaum bapak-bapak yang biasanya prostat, dengan sendirinya otomatis prostat itu akan menjadi lancar. Karena prostat ini biasa menghalangi untuk menjadi strong. Karena prostat ini bagus, maka strongnya yang luar biasa. Itu. Ini jorok, tapi ini adalah merupakan suatu ilmu yang sudah terbukti, terutama kepada diri saya pribadi dan banyak rekan-rekan dari dokter-dokter di Surabaya maupun Jakarta yang sudah membuktikan. Jadi sekali lagi, duduk sambil lalu 4, 4, 4. Kalau saatnya berdiri itu tadi. Jadi ini hanya begini. Jadi kaki jari-jari itu naik ke atas, kemeng, kalau sudah kemeng baru masuk. Demikian. Aturan nafas, tarik dari hidung, keluar dari mulut. Hidung, keluar dari mulut. Saya rasa demikian, mudah kok sebenarnya. Kalau berat, tidak akan saya perkenalkan. Kalau berat itu biasanya untuk pertandingan, itu kalau mudah. Tapi ini sungguh luar biasa. Usia berapapun, bahkan usia 100 lebih pun, sungguh sangat luar biasa Ibu. Terima kasih. Ya, Anda penasaran pemirsa, kalau Anda yang ada di rumah tadi sempat, waduh, ini presenternya lama ya. Seorang kiai besar disuruh-suruh untuk melakukan gerakan Tai Chi ini karena memang saya ini tentu saja mengajak Anda semua agar lebih mengetahui secara jelas dan pasti seperti apa Tai Chi. Kalau Anda cuma melihat saja di layar kaca, oh ternyata Tai Chi seperti itu. Kalau tidak dipraktekkan sendiri oleh beliau, karena memang beliaulah begitu yang datang jauh-jauh dari Surabaya dan sekaligus juga mengajak Anda untuk ikut serta mengikuti Duta Tai Chi Indonesia. Silakan saja Anda berbondong-bondong. Jangan kemana-mana pemirsa, sesaat lagi saya akan kembali. Pemirsa, kembali lagi, saya Pratnya Paramita masih bersama owner MJTV, didampingi oleh beliau, dan masih bersama Kiai Haji R. Zainuddin Husni, SHMH. Nah, ini masih asik sekali ya, kita berbincang-bincang tentang Duta Tai Chi Indonesia. Kok saya gergeter gitu ya, pengen sekali ikut, cepet dong dibuka gitu ya. Pokoknya kalau untuk kesehatan, ini tentu saja, kesehatan itu kan mahal sekali harganya. Kenapa kita mesti mengunjungi rumah sakit, mengunjungi dokter? Kalau dengan Tai Chi saja semua bisa amblas, bablas ya gitu ya Pak Kiai. Nah, ini tentu saja ada di antara pemirsa yang ingin mengetahui lebih jelas begitu struktur organisasi yang ada di Duta Tai Chi Indonesia. Monggo Pak. Baik, sekali lagi sebelum kita akhiri perbincangan ini, sekilas saya memperkenalkan garis besarnya saja. Yang pertama, struktural dari Duta Tai Chi Pusat adalah Ketua Dewan Pembina Bapak Teguh Kinarto. Insya Allah Bapak Teguh Kinarto ini sudah tidak asing lagi di Indonesia.
kemarin baru saja dipanggil dari istana oleh Bapak Jokowi. Kemudian juga yang kedua, Bapak sudah lantiskan. Terus singkat langsung founder sekaligus ketua umum daripada Duta Tai Chi Indonesia adalah Bapak Tony Liono. Pusat Duta Tai Chi ada di Jalan Bundaan Wetan, tepatnya di belakang Duta Baru. Saya sendiri Zainuddin Husni selaku ketua DPP pusat, dan untuk sementara ketua DPD Jatim adalah Bapak Rahmat Tano Harja. Kemudian ketua DPC semua di kabupaten-kabupaten sementara ada 35 sasana Ibu. Dan insya Allah tanggal 11 ini kita akan melaksanakan grand opening dari Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumedang. Mohon dengan segala hormat dan sangat kepada beliaunya Bapak Kiai Haji Jauhari selaku owner daripada NJTV Madura. Beliau siap untuk menjadi Ketua Sasana Duta Tai Chi wilayah DPC Pamekasan. Mohon supportnya semuanya dan mohon doanya, karena ini adalah untuk memperkenalkan sehat kepada masyarakat dan agar masyarakat semakin sehat di dalam menghadapi situasi dan kondisi. Karena apa yang disampaikan oleh beliau, olah pikir ini memang memegang peranan utama. Siapapun begitu ada problem dipikir, pasti akan bermunculan beberapa penyakit dan beberapa energi negatif. Bukan hanya masalah pola makan. Pola makan nomor sekian, yang paling dominan pola pikir. Dengan kita sehat, maka pikiran kita pun akan menjadi sehat dan selalu enjoy, relax, nyaman, dan tenang. Sekali lagi terima kasih atur nuhun, matur sakelangkung, menaruh semuanya menjadi sehat wal afiyah. Sekali lagi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.